Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, salam jumpa sehat selalu untuk kita semua. Di tengah penantian kita dan persiapan kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Tuhan mengajak kita melalui surat Rasul Santo Paus Fransiskus tentang Santo Yusuf. Kali ini kita akan belajar meneladani kehidupan Santo Yusuf sebagai seorang bapa yang taat. Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, seperti apa yang Allah kerjakan kepada Maria ketika dia mewujudkan rencana keselamatannya kepadanya, demikian juga dia mewahyukan rencananya kepada Yusuf. Dan dia melakukannya melalui mimpi yang di dalam Alkitab seperti di antara semua bangsa kuno dipandang sebagai salah satu sarana yang digunakan Allah untuk menyatakan kehendaknya. Yusuf sangat risau oleh kehamilan Maria yang tidak dapat dipahami. Dia tidak ingin mencemarkan nama istrinya di muka umum, tetapi memutuskan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Dalam mimpi pertama, malaikat membantunya memecahkan dilema berat. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, Yusuf segera menanggapi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ketaatan memungkinkannya untuk mengatasi kesulitannya dan menyelamatkan Maria. Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang dialami Yusuf tentunya menjadi teladan bagi kita. Bagaimana menyikapi segala persoalan kehidupan ini dan senantiasa percaya pada tuntunan Tuhan lewat segala peristiwa kehidupan yang kita alami, bahkan mimpi yang kita alami. Tinggal kita sikapi dengan penyerahan pada penyerahan Tuhan. Segala kesulitan, segala beban berat, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan jalan keluar atas segala kesulitan, persoalan, pengalaman hidup kita yang harus kita selesaikan. Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, dalam mimpinya yang kedua, malaikat berkata kepada Yosef, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf tidak ragu untuk menaatinya tanpa bertanya-tanya tentang kesulitan yang akan dihadapinya. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, malah menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Di Mesir, Yusuf dengan kepercayaan dan kesabaran menanti pemberitahuan yang dijanjikan oleh malaikat untuk kembali ke negaranya. Segera setelah utusan ilahi dalam mimpi ketiga memberitahukannya bahwa mereka yang mencoba membunuh anak itu sudah mati, dan memerintahkannya untuk bangun, membawa anak itu dan ibunya bersamanya dan kembali ke tanah Israel. Ia sekali lagi menaati tanpa ragu-ragu. Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi dalam perjalanan pulang, setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana.
karena dinasihati dalam mimpi, dan ini adalah yang keempat kalinya terjadi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea, di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Saudara-saudariku, sahabat Celiti Iman yang terkasih, penginjil Lukas pada bagiannya mengisahkan bahwa Yusuf menghadapi perjalanan panjang dan tidak nyaman dari Nazaret ke Bethlehem untuk didaftarkan di kota asalnya sesuai hukum Kaisar Agustus yang berkaitan dengan sensus. Dan justru dalam keadaan inilah Yesus lahir. Dan kelahirannya didaftarkan dalam daftar kekaisaran seperti semua anak lainnya. Santo Lukas khususnya tertarik untuk menunjukkan bahwa orang tua Yesus mematuhi semua ketentuan hukum. Upacara sunat Yesus, pemurnian Maria setelah melahirkan, persembahan anak pertama kepada Allah. Di setiap keadaan Yusuf menyatakan fiat-nya sendiri, seperti fiat Maria pada kabar sukacita dan Yesus di Taman Getsemani. Yusuf dalam perannya sebagai kepala keluarga mengajar Yesus untuk patuh kepada orang tuanya seturut perintah Allah. Dalam persembunyiannya di Nazaret di sekolah Yusuf, Yesus belajar melakukan kehendak Bapa. Kehendak itu menjadi makanannya sehari-hari, bahkan pada saat paling sulit dalam hidupnya yang dialami di Getsemani, ia lebih suka melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendaknya sendiri, dan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk itu, penulis surat kepada orang-orang Ibrani menyimpulkan bahwa Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dari semua peristiwa ini tampaklah bahwa Yusuf dipanggil oleh Allah untuk secara langsung melayani pribadi dan misi Yesus melalui pelaksanaan peran kebapaannya. Justru dengan cara ini, ia bekerja sama dalam kepenuhan waktu dalam misteri agung keselamatan dan sungguh menjadi pelayan keselamatan. Saudara-saudariku, sahabat Celiti Iman yang terkasih, mari kita serap keteladanan Santo Yusuf sebagai seorang bapa yang taat, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai anggota gereja, sebagai bagian dari perusahaan tempat kita berkarya. Mari bawa ketaatan Tuhan, ketaatan Santo Yusuf dalam kehidupan pengabdian